Siapa pemilik pesawat AirAsia Naas yang jatuh di Selat Karimata, Kalimantan hari Minggu pagi lalu dan siapa pemilik perusahaan tersebut? Untuk mengetahuinya, berikut informasinya. Dengan slogan Now Everyone Can Fly, saat ini penerbangan AirAsia menjangkau sekitar 100 tujuan di lebih dari 15 negara. Sejumlah penerbangan ini dilayani oleh berbagai maskapai dan anak perusahaan yang menggunakan nama merek perusahaan. Salah satu maskapai itu adalah AirAsia Indonesia yang mengoperasikan penerbangan KZ8501 dari Surabaya menuju Singapura yang hilang kontak dengan kontrol lalu lintas udara pada Minggu pagi. Pesawat jenis Airbus A320 melayani lebih dari 30 rute dengan sejumlah tujuan di negara Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Australia. Kode penerbangan AirAsia berbeda-beda. KZ untuk AirAsia Indonesia, FD untuk AirAsia Thailand, AK AirAsia Malaysia, PK AirAsia Filipina, D7 AirAsia X, Z2 AirAsia Zest, XJ AirAsia X Thailand, I5 AirAsia India, dan XT yang dioperasikan oleh AirAsia Extra. PT AirAsia Indonesia adalah bagian dari AirAsia Berhad dengan kepemilikan saham mayoritas sebanyak 49%. AirAsia Berhad dimiliki oleh pengusaha Malaysia Tan Sri Anthony Francis Fernandes atau yang dikenal dengan Tony Fernandes sejak tahun 2001. Sementara sisa sahamnya sebesar 51% antara lain dimiliki Komisaris Utama Darmadi Bin Haris sebanyak 20%, Senjaya Wijaya 21%, dan PT Versindo Nusa Perkasa 10%. Selain itu, AirAsia Indonesia juga memiliki kepala eksekutif yang diduduki Sunu Widiatmoko. Pembagian kepemilikan saham AirAsia Indonesia terkait dengan aturan Indonesia yang membatasi kepemilikan saham terhadap warga ataupun badan hukum asing. Berdirinya AirAsia Indonesia bermula dari Airwagen International atau AWAIR, sebuah maskapai penerbangan berbiaya rendah yang berbasis di Indonesia. Salah satu pendiri perusahaan ini adalah Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada tahun 2004, AirAsia mengakuisisi AWAIR sekaligus memiliki sertifikasi operasional penerbangan atau AOC atas nama perusahaan tersebut. AirAsia Indonesia menguasai 5% dari total nilai pasar penerbangan di antara 50 maskapai yang beroperasi di dalam negeri. Pertumbuhan maskapai ini melejit hingga 34% sepanjang 2012 hingga 2013. Tahun 2013 lalu AirAsia Indonesia membuka 13 rute penerbangan, 4 rute domestik, dan 9 rute internasional. Tim Liputan, Metro TV. Sekitar 108 mil laut barat daya Pangkalan Bun dan posisi 3 jenazah ini tidak jauh dari lokasi titik-titik jenazah yang sebelumnya sempat ditemukan dan jarak antara satu jenazah dan jenazah lain juga tidak jauh, sekitar 100 meter antara satu jenazah dengan jenazah yang lainnya. Tadi dalam konferensi pers, Kepala Basarnas mengatakan penemuan itu benar tapi belum terkonfirmasi dan memang sudah terkonfirmasi, sudah terlihat objeknya, sudah diketahui persisnya lokasi karena ada suar penanda saat ini sedang berupaya dilakukan evakuasi atau pengangkatan jenazah dari dalam air oleh helikopter milik Amerika Serikat. Zakia. Putri, tadi sempat dikatakan oleh BMKG bahwa cuaca diperkirakan hari ini di sektor pencarian ini akan ada hujan sedikit meskipun tidak seperti kemarin dan juga gelombang relatif lebih rendah dibandingkan kemarin, hanya sekitar 2-3 meter. Tetapi bagaimana dengan kondisi real di sana? Apakah memang kondisinya cukup baik untuk dilakukan evakuasi? Zakia, memang pembentukan awan hujan sempat terjadi sejak pagi tadi dan memang awan hujan terus bergerak dari barat ke timur menuju ke timur ke tempat kami ini. Awan hujan di sektor pencarian diperkirakan sudah menghilang di atas pukul 10 pagi. Tapi kalau di wilayah Pangkalan Bun saya bisa melihat sekarang tiba-tiba mendung gelap berada di atas Pangkalan Bun dan memang sekarang sudah mulai turun hujan dan hujannya cukup deras di Pangkalan Bun ini, di lanut udara Pangkalan Bun. Zakia. Ya, Putri, dari Pangkalan Bun, dari lanut Istana Pangkalan Bun ini untuk ke suar penanda, apakah berapa jaraknya dan waktu tempuh untuk tim bergerak ke sana dan juga untuk kembali lagi ke Pangkalan Bun?
Zakia, kalau kita perkirakan untuk waktu tempuh jaraknya sekitar 108 mil laut dari Pangkalan Bun ke arah barat daya, waktu tempuh yang dibutuhkan tadi sekitar 1 jam, jadi 1,5 jam sudah kembali lagi ke Lanut Iskandar Pangkalan Bun. Tapi itu dalam kondisi cuaca cerah dan menggunakan pesawat CN-295 ini fixed wing, tentunya agak sulit kondisinya dan tidak sama waktu tempuhnya jika menggunakan helikopter. Demikian, Zakia. Terima kasih Putri Anintias. Kami lihat juga cuaca di sana sudah kembali hujan. Kita akan tunggu lagi perkembangan dari sana. Terima kasih Putri Anintias melaporkan langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dan pemirsa, kotak hitam atau black box ini merupakan bagian penting yang ada di pesawat sebagai alat penyimpan rekaman data penerbangan. Dan berikut informasi mengenai black box selengkapnya. Penerbangan komersil maupun pribadi diwajibkan untuk memiliki perlengkapan perekam suara kokpit dan sebuah perekam data penerbangan. Kedua benda itulah yang secara umum seringkali disebut sebagai black box atau kotak hitam. Keduanya tidak berperan bagi pesawat ketika sedang mengudara, namun sangatlah penting jika pesawat itu mengalami kecelakaan. Kedua benda itu bisa mengungkap apa yang terjadi beberapa saat sebelum pesawat benar-benar berhenti. Kotak hitam atau black box sama sekali tidak berwarna hitam namun jingga terang. Dalam kasus kecelakaan pesawat terbang yang berakhir di laut, alat ini dapat dilacak di kedalaman laut melalui Underwater Locator Beacon atau alat pemancar lokasi bawah air. Elemen ini langsung berfungsi saat kotak hitam mengalami kontak dengan air. Ia dapat memancarkan sinyal hingga kedalaman lebih dari 4.000 meter di dasar laut. Kotak hitam juga tahan api hingga suhu lebih dari 1.000 derajat Celcius dan masih berfungsi dalam suhu dingin hingga minus 55 derajat Celcius. Kotak hitam dapat merekam hingga 25 jam data sebuah penerbangan. Versi sederhana sebuah kotak hitam pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren pada tahun 1950-an. Ia mengembangkan sebuah perangkat dasar yang mampu menyimpan rekaman momen terakhir sebuah pesawat dalam situasi kecelakaan. Pada tahun 1960, Australia menjadi negara pertama di dunia yang mewajibkan penggunaan kotak hitam pada semua penerbangan komersil. Alat perekam penerbangan atau flight recorder pertama kali didaftarkan hak patennya oleh Profesor James Crash Ryan dari Universitas Minnesota tahun 1953. Beberapa versi penyempurnaannya juga terdaftar atas namanya. Sementara pada tahun 1967, Edmund A. Boniface Jr. mendaftarkan hak paten atas sebuah cockpit sound recorder atau perekam suara kokpit yang mampu merekam semua suara dalam kokpit pesawat selama sekitar 30 menit. Alat perekam suara kokpit, cockpit voice recorder, berfungsi untuk merekam semua suara dan percakapan yang terjadi di dalam kokpit pesawat terbang. Dengan alat ini, para penyelidik dapat lebih jauh meneliti berbagai suara atau indikator apapun saat pesawat terbang masih beroperasi, seperti suara mesin, peringatan darurat, maupun bunyi indikator lainnya. Perekam suara kokpit penting untuk menentukan waktu dan urutan kejadian karena berisi informasi komunikasi antara kru pesawat dengan menara kendali di darat maupun kru pesawat lain. Alat ini biasanya terletak di ekor sebuah pesawat. Alat perekam data penerbangan atau flight data recorder juga sama pentingnya dengan perekam suara kokpit. Alat ini menjadi landasan para peneliti kecelakaan pesawat karena ia mampu merekam berbagai fungsi operasi sebuah pesawat terbang secara sekaligus. Selain fungsi-fungsi dasar tadi, alat perekam data modern mampu memonitor berbagai kegiatan yang dilakukan pesawat. Alat ini misalnya akan mencatat semua pergerakan sirip-sirip pada masing-masing sayap, selain juga urutan kegiatan autopilot dan kondisi bahan bakar pesawat. Beberapa hal wajib yang tercatat dalam perekam data penerbangan adalah waktu, tekanan ketinggian, kecepatan di udara, akselerasi vertikal, daya magnetik, posisi pedal kemudi, posisi roda kendali, penyeimbang horizontal, dan aliran bahan bakar. Dalam kasus kecelakaan pesawat terbang, informasi yang tersimpan dalam alat perekam sangat berharga bagi para penyelidik untuk menentukan penyebab utama kecelakaan itu.
Data yang tersimpan membantu para penyelidik untuk menciptakan sebuah video rekonstruksi simulasi tentang bagaimana sebuah pesawat terbang dioperasikan dalam penerbangan yang berakhir dengan kecelakaan. Selain berperan dalam mencari beragam penyebab kecelakaan penerbangan, sepasang benda yang sering disebut sebagai black box tersebut juga berguna bagi para pengembang pesawat terbang dan pemerintah untuk merancang transportasi udara yang lebih aman bagi banyak orang. Dean Benitez, Widya Elizabeth, Metro TV. Ya, itu dia black box, benda yang paling dicari dalam sebuah kecelakaan pesawat karena benda inilah yang merekam bagaimana percakapan terakhir antara pilot dengan ATC dan juga seperti apa data-data yang terekam di saat-saat terakhir pesawat tersebut berada di udara. Dan kita akan membahasnya bersama pemerhati penerbangan Pak Cepi Hakim. Pak Cepi, tadi kita lihat juga terakhir keterangannya adalah saat ini Basarnas dan tim gabungan juga sudah mengerahkan berbagai teknologi untuk mencari black box. Meskipun saat ini juga belum diketahui di mana tepatnya letaknya dari black box tersebut. Terakhir tadi adalah ping locator yang diinstal ke kapal untuk mencari. Nah, ini nanti cara kerjanya akan seperti apa, Pak Cepi, dari ping locator ini sendiri? Apakah ini satu-satunya cara untuk mencari black box? Ya, intinya ya sebenarnya untuk pengetahuan populer aja ya. Black box ini dibantu sama satu alat bantu, alat device yang untuk memudahkan dia ditemukan. Jadi prinsipnya itu ya. Namanya pinger, ini teknologinya begini. Saya kira walaupun dijelaskan juga itu sangat detail dan orang nggak mengerti ya. Pada intinya pesawat ya, biasanya disebut sebagai the most probable cause. Tetapi semua yang berkontribusi itu menjadi catatan penting dan itu akan diberikan kepada masing-masing stakeholder yang berkepentingan. Terutama sekali kepada pabrik pesawat terbang untuk penyempurnaan produksinya, produknya. Kemudian juga kepada maskapai penerbangan sebagai penanggung jawab, sebagai operator yang mengoperasikan pesawat itu. Dan beberapa hal lainnya tentunya akan pergi ke institusi yang mengatur tentang regulasi dan procedures. Dengan demikian maka produk-produk terakhir semakin hari maka penerbangan itu akan diharapkan semakin aman. Mengapa? Karena penyebab-penyebab yang telah terjadi di sini bisa dikoreksi dan itu terjadi. Ya. 10 tahun terakhir ini ada catatan dari FAA dan dari ICAO. Tentang bagaimana drastisnya sebenarnya ya number of accident di dunia. Kita menuju kepada sesuatu yang sangat baik, yang sangat bagus, yang sangat istimewa dalam konteks aviation safety. Mengapa? Karena proses penyempurnaan itu tadi. Oke, baik. Tapi kalau untuk tadi kita kembali ke black box sendiri. Black box sudah banyak teknologi untuk mencari keberadaan black box ini dengan segala teknologi termutakhir kini, Pak Cepi. Dan untuk mengangkat black box ini, apakah perlu perlakuan khusus sehingga tidak merusak sistem data atau black box ini memang sudah sedemikian kuatnya? Karena kan kuat dari ledakan, dari kebakaran maupun juga dari hempasan yang begitu kuat pun dia tidak akan pernah rusak. Artinya mau diambil dengan cara apapun tidak ada resiko untuk data ini rusak seperti itu. Atau ada perlakuan khusus, Pak Cepi? Ya. Biasanya yang menjadi handicap adalah mencari. Ya, kalau mengangkat atau segala macam, saya pikir ya tentu ada prosedur yang baku tentang itu, tetapi itu tidak begitu menjadi perhatian. Yang terutama sekali adalah menemukannya, mencari dan menemukannya, itu yang menjadi sangat penting. Untuk kasus ini, kalau saya melihat relatif seharusnya lebih mudah dalam tanda petik. Mengapa saya katakan lebih mudah dalam tanda petik? Karena lokasinya sudah diketahui, point of impact-nya sudah jelas, dan kedalaman air lautnya juga tidak seperti Southern Indian Ocean misalnya ya. Kenapa menjadi sulit atau kenapa sekarang belum ketemu? Saya pikir handicap utama sekarang yang dihadapi oleh tim pencari adalah cuaca. Kita mendengar banyak penjelasan tentang bagaimana
cuaca itu menjadi kendala. Kenapa cuaca itu menjadi kendala? Karena orang tidak akan mengambil risiko. Ya, dengan cuaca, dia tidak akan bermain-main dengan keadaan cuaca itu untuk mencari black box, untuk kemudian terjadi korban yang lain. Ya, jadi kehati-hatian di sini tentunya menjadi prioritas yang utama dalam konteks mencari black box ini. Saya percaya apabila beberapa hari ini cuaca akan membaik, ya, insya Allah ya mudah-mudahan itu bisa ditemukan lebih cepat. segera. Karena kalau kita lihat juga kemarin ini sudah ada 3 sampai 5 objek ya benda yang ditemukan juga yang cukup besar yang diperkirakan itu bagian badan pesawat dari AirAsia dan kita bisa mencarinya seharusnya lebih mudah kalau sudah diketahui. Pak Cepi nanti kita teruskan kembali, ditahan dulu Pak Cepi, kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali, tetap bersama kami. Rasa nasinya kok enak sekali. Mama kan masak pakai Resko Mas Pion. Selain hasil nasinya enak, juga banyak pilihannya. Ada yang kecil dan besar, jadi rasanya pasti enak. Mas Pion jelas paling baik deh. Wujudkan rencana ibadah umroh dan haji Anda. Berikut tur ke kota-kota di Timur Tengah. Bersama Patuna. Patuna, sahabat Anda beribadah. Masih 3 kali sehari? Atau 4 kali? Di sini lebih. Metro Pagi, Metro Kini, Metro Siang, Metro Sore, Metro Hari Ini, Top News, dan Metro Malam. Dapat lebih, tahu lebih dalam program-program berita Metro TV. Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, setelah serpihan pesawat AirAsia ditemukan, tahap selanjutnya adalah mencari black box atau kotak hitam yang bisa mengungkapkan kunci penyebab AirAsia jatuh ke laut. Laut Jawa, tempat ditemukannya serpihan-serpihan ini, ditemukan memiliki kedalaman 20 sampai 30 meter, maka selain melibatkan penyelam, alat-alat canggih pun juga dilibatkan. Selain mengevakuasi korban penumpang pesawat AirAsia, tim SAR gabungan juga tengah berupaya untuk mengetahui keberadaan black box pesawat AirAsia. Sejumlah skenario disiapkan untuk menemukan black box yang dipastikan jatuh ke dalam laut bersama badan pesawat. Berdasarkan Komite Nasional Kecelakaan Transportasi, skenario awal yang digunakan adalah mencari sinyal ping dari Underwater Locator Beacon atau ULB yang terpasang pada black box pesawat AirAsia. ULB hanya memancarkan sinyal selama 30 hari. Pencarian sinyal ULB menggunakan pinger detector yang dipasang di kapal pencari. Nantinya alat ini akan menangkap sinyal dari bunyi yang dikeluarkan oleh black box. Bila lokasi black box sudah ditemukan, maka robot yang disebut Remote Operate Vehicle akan digunakan. Alat ini akan mengangkat benda-benda dari dalam laut yang dalam. ROV ini juga pernah digunakan untuk mengangkat black box Adam Air di perairan Majene Sulbar dari kedalaman laut 2000 meter. Black box itu keberadaannya bukan dideteksi oleh sonar, tetapi oleh akustik hidropon itu, atau alat yang disebut pinger locator gitu ya. Nah, di dalam black box itu ada yang namanya pinger, satu nempel di flight data recorder, satu nempel di cockpit voice recorder. Kalau dua-dua pinger ini nempel di situ, pada saat kita bisa mendeteksi suara dari pinger itu, sekaligus kita bisa menemukan black box-nya. Apabila black box itu terpisah atau terpental dari yang namanya pingernya yang bisa kita temukan lokasinya. Black box-nya harus memerlukan usaha lain. Black box sendiri terdiri dari 2 bagian, yakni flight data recorder dan cockpit voice recorder. FDR menyimpan data penerbangan, sementara CVR menyimpan percakapan antara pilot kepada krunya atau menara pengawas yang terekam selama beberapa waktu percakapan. Tim Liputan, Metro TV. Ya, baik, itu dia pemirsa tadi sedikit informasi juga mengenai black box yang juga sudah dikatakan tadi oleh Pak Tatang, Pak Cepi, bahwa memang bukan sonar yang untuk mencari ya, tetapi saya tadi kurang jelas istilahnya adalah
Suara hydrophone. Hydrophone, oke. Nah, kalau kita lihat saat ini memang fokus dari pencarian banyak yang mencari prioritasnya adalah jenazah, juga mencari kepingan ataupun juga badan pesawat. Tentunya juga black box. Untuk mencari black box sendiri, apakah memang butuh tim khusus Pak Cepi atau siapapun bisa ikut mencari untuk black box ini sendiri? Ya, dalam konteks ini sebenarnya Basarnas yang bertugas ya, search and rescue.
Kita akan kembali membahas tadi dalam salah satu informasi Pak Cepi sempat ada yang menarik bahwa ada pilot yang memberikan surat terbuka terkait dengan sidak yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan Pak Ignatius Jonan. Saat itu mengatakan bahwa AirAsia selalu melakukan mengambil weather report meskipun dari internet, tidak langsung berkomunikasi atau di briefing langsung oleh BMKG. Tanggapan Pak Cepi seperti apa nih Pak? Seperti kok pilotnya tidak terima gitu ya, ada sidak dan juga dimarahi nih Pak. Ya, itu kita simpen di sini. Saya mau cerita dulu dari awal ya, supaya ada gambaran yang bagus tentang bagaimana bisa terjadi seperti itu. Dunia penerbangan itu ya, dunia penerbangan itu adalah dunia yang sangat high technology. Semua yang berada, yang bergerak di bidang high tech, dia tunduk dengan apa yang dikenal sebagai high regulated. Dia diatur dengan ketat. Dia tunduk pada rules, regulation, dan procedures. Jadi itu sangat ketat. Kemudian di samping sangat ketat, aviation itu sifatnya international. Ya, pesawat itu bikinan negara mana, yang pakai negara mana, pesawat itu sendiri engine-nya bikinan negara mana. Dia sangat international. Karena dunia teknologi yang high regulated, yang tunduk pada rules, regulation, dan procedures, dan dia bersifat international, maka dia harus tunduk pada rules, regulation, dan procedures yang international juga. Berarti international regulation yang harus diacu. Oke? Nah, lebih lagi kalau kita melihat SDM yang berada di lingkungan kerja aviation, dia sangat spesifik dan unik. Spesifik dan unik mengapa? Karena dia membutuhkan education dan training, dia juga membutuhkan flying hours dan experience. Ya, validity itu semua pilot, teknisi, air traffic control dan sebagainya. Kenapa unik? Validity dari profesionalitas seorang pilot itu hanya 6 bulan. Ya, saya kira nggak ada profesi lain yang seperti itu. Dia validnya tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan dia harus renewal. Ya, sekali lagi di sini regulasi, procedures, rules, ya. Nah, dari itu semua, ya, di sisi lainnya, untuk ini bergulir dengan baik harus ada 3 simpul yang bergulir dengan harmonis, yaitu disiplin yang ketat untuk mematuhi rules, regulation, dan procedures. Yang kedua, disiplin itu tidak mungkin terjadi tanpa pengawasan yang ketat, dan pengawasan yang ketat akan sia-sia apabila tidak ada law enforcement. Ketiga simpul inilah harus berjalan dengan baik. Kalau tidak berjalan dengan baik, maka kemungkinan terjadi yang aneh-aneh, yang amburadul, yang semrawut. Ya. 3 simpul nih sekarang tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Itulah kenapa sekarang dalam perjalanan kita melihat banyak kejanggalan-kejanggalan atau keanehan-keanehan, hal-hal yang believe it or not. Ya, contohnya misalnya 10 tahun terakhir sudah diketahui jumlah penumpang itu naik terus, tapi tidak ada respon dari bandara untuk meningkatkan itu. Lebih dari 10 tahun bisa dibayangkan. Sampai terjadi kapasitas itu terjadi 3 kali lipat dari kapasitas yang didesain awal. Ya. Kemudian lebih ajaib lagi, lebih aneh lagi, kemudian dengan mudah setelah delay hampir 12 jam yang nggak keruan-keruan itu terjadi di Soekarno-Hatta, dengan mudah aja pindah ke Halim misalnya. Tidak ada diinvestigasi, tidak pernah ada tim pencari fakta, kenapa jadi begitu, dia cari gampang aja, manajemen tambah sulam, pindah ke Halim. Ya, dikapur-kapur sedikit, undang Menhub, undang Wakil Presiden, terus menyatakan itu siap untuk penerbangan komersial. Ya. Artinya solusi dari mereka hanya menambah jadwal dan mengalihkan ke bandara lain. Itu bukan solusi. Betul, bukan hanya solusi, itu tadi. Nature-nya adalah harus disiplin yang ketat tanpa kompromi, pengawasan untuk menjaga disiplin ini, dan tindakan dengan efek jera yang harus jalan. Itu itu menjadi terjadi seperti itu. Ini resultnya, ini hasilnya dari hal-hal yang seperti ini adalah accident. Begitu terjadi accident seperti ini, maka kemudian terbukalah satu-satu misalnya. Tentang meteo lah, tentang flight plan lah, tentang semuanya. Jadi terjadi hiruk pikuk yang nggak keruanan. Apa yang dikerjakan oleh Menteri Yonan, Menteri Perhubungan, ya, ini adalah satu gebrakan dan satu sinyal yang ingin mengatakan bahwa Kemhub sekarang berubah. Kemhub sekarang ingin menjalankan 3 simpul itu. Tandanya adalah beliau dengan jelas memberikan ketegasan. Tentu saja ya, sebagai orang yang baru ya, sebagai pejabat baru yang baru beberapa bulan, dia memang seharusnya memerlukan familiarization,
waktu untuk mengenal dengan baik terlebih dahulu. Jadi kalau dia mendapatkan input yang tidak tepat, dia bisa juga menjadi kurang tepat ya. Tetapi itu adalah hal yang biasa. Seseorang yang berada di dalam keruwetan dan kesemrawutan, dia tidak bisa melihat dengan clear. Orang yang di luar itu namanya aquarium effect. Kita bisa lihat orang di akuarium lebih jernih. Sementara orang yang bekerja dengan kesemrawutan itu dia mungkin tidak bisa melihat. Tetapi ada niat yang jelas di sini bahwa ketegasan akan ditampilkan, tindakan akan diambil. Jadi ada 3 simpul ini kelihatan. Kementerian Perhubungan sekarang ingin melihat disiplin yang tinggi dan pasti akan meningkatkan pengawasan karena banyak yang kecolongan setelah accident ini kemudian terbuka segala macam hal yang aneh-aneh, dan juga ingin menindak dengan efek jera. Nah, ini harus didukung oleh kita semua, oleh semua yang berkepentingan dalam dunia penerbangan, dari para pekerja di dunia penerbangan ini harus didukung. Karena apa? Karena tidak pernah atau belum pernah pihak otoritas penerbangan setegas ini. Minimal sudah ada niat untuk bekerja dan dengan ketegasan. Aviation membutuhkan 3 itu. Tanpa disiplin tinggi, pengawasan, dan tindakan dengan efek jera, kita mimpi aja untuk mau melihat aviation kita ini menjadi benar. Jadi ini adalah momentum yang sangat tepat untuk berbenah diri dengan hal-hal yang tadi saya katakan. Karena nature-nya aviation itu seperti itu, maka dia harus berjalan dengan 3 simpul yang harus bergulir dengan harmonis. Tanpa ini saya kira tidak bisa. Bahwa ini menimbulkan kegoncangan, menimbulkan hiruk pikuk, menimbulkan orang ramai semuanya segala macam. Semua perubahan memerlukan ini. Semua perubahan mudah-mudahan untuk kebaikan, perubahan untuk menuju lebih baik, itu bisa kita capai. Dan itu harus kita bayar memang dengan hiruk pikuk, dengan segala macam ya. Karena semua orang akan bereaksi. Kita harapkan juga ini adalah titik balik juga dari dunia penerbangan dengan kejadian AirAsia ini. Saya berharap betul-betul momentum ini bisa menjadi starting point untuk kita menjadi lebih baik di aviation. Tapi apa yang menjadi surat terbuka ini bisa dianggap sebagai penolakan awal kah? Terserah, itu penolakan atau nggak penolakan, tapi itu adalah satu proses menuju ke hal yang lebih baik. Nggak apa-apa. Orang bekerja itu tidak mungkin bisa mulus langsung mendapatkan track yang benar, nggak bisa. Ya, apalagi orang baru 3 bulan bekerja ya. Minimal niatnya udah bagus betul ya, bahwa ada respon, ini biasa saya pikir. Itu biasa dan itu bisa dibicarakan kemudian. Kan sudah dikatakan bahwa jawaban dari Menteri kita bukan begini, bukan maksud ini begini begitu. Nah, memang ada pihak-pihak yang senang dengan tontonan sehingga ini yang satu dikipas begini, yang satu dikipas begitu. Sekali lagi saya pikir tidak apa-apa. Sepanjang ini untuk menuju kebaikan, silakan orang bisa mengatakan apapun. Tapi niatnya harus untuk memperbaiki our national aviation sebagai satu kebanggaan. Karena tantangannya sangat besar. Dari 2007 sampai sekarang kita masuk negara-negara yang dalam kelompok not comply yet dengan International Aviation Safety Standard. Memalukan. Ya. Baik, tadi dari cerita Pak Cepi ini sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya banyak hal yang harus diperbaiki. Pengawasan seperti apa? Pak Cepi, saya ingin menggali lebih dalam. Mana kira-kira yang harus dimulai perbaikan ini, Pak Cepi? Sistemnya yang manakah? Atau seperti apa pengawasan yang harus lebih ketat lagi yang diberikan? Tetapi kita jeda dulu, Pak Cepi. Setelah ini kami akan kembali, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Selama lebih dari 35 tahun, Ultraflu telah menjadi merek yang dikenal untuk melawan demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Siapkan selalu Ultraflu, kapan saja dan di mana saja. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Rice cooker, Ricecom, Mas Pion. Memasak nasi lebih enak. Cintailah produk-produk Indonesia.
Sebagai wadah nasional para pengusaha muda Indonesia, HIPMI menjadi motor dalam pengembangan entrepreneurship capacity di Indonesia. Beberapa pengusaha muda bersaing menjadi Ketua Umum HIPMI periode 2015-2018 untuk berperan lebih memajukan perekonomian negeri ini. Economic Challenges, kandidat Ketua HIPMI menjawab tantangan ekonomi global, Selasa 6 Januari jam 8 malam, dipersembahkan oleh MetroTVNews.com, News Video Portal. Pemirsa, jenazah Kevin Alexander Sucipto, salah satu korban jatuhnya pesawat AirAsia, akhirnya dikremasi di Krematorium Sentong, Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan suasana penuh haru mewarnai proses kremasi salah satu korban AirAsia KZ8501. Dengan diawali dengan pembacaan doa dan prosesi keagamaan secara Katolik, jasad Kevin Alexander Sucipto, warga Jalan Terusan Timobala 16, RT 2 RW 1 Kota Malang ini akhirnya dikremasi tanpa menunggu jenazah ketiga keluarganya yang terdiri dari Rudi Sucipto sang ayah, lalu ibunya Lindawati Anggara, dan adiknya Cindy Clarissa Sucipto. Tampak tangis haru pecah ketika prosesi misa arwah dan tabur bunga, prosesi yang bertujuan untuk menyucikan jenazah sekaligus memberi kekuatan bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, yang dipimpin Romo Wahyudianto. Sementara itu, menurut salah satu keluarga Kevin, mereka kecewa dengan perusahaan maskapai penerbangan AirAsia yang dinilai hingga kini tidak serius dalam menanggapi masalah klaim asuransi. Dalam komunikasi terakhirnya dengan pihak AirAsia, pihak keluarga telah menolak penawaran pembayaran klaim asuransi sebesar 300 juta rupiah. Dari klaim asuransi yang dijanjikan sebesar 2 miliar rupiah. Keluarga pun menanggung sendiri biaya persemayaman dan prosesi kremasi jenazah Kevin Alexander Sucipto. Dan hingga kini mengaku belum mendapat sepeser rupiah pun dari pihak AirAsia. Sementara itu, abu jenazah Kevin rencananya akan disimpan di rumah duka dan akan disatukan dengan abu ketiga keluarga lainnya. Keluarga korban mau dikasih uang muka 300 juta, semua nolak itu. Tapi memang ada kemarin uang apa Pak itu? Uang muka. Untuk klaim asuransi itu Pak ya? Ya nggak tahu Pak, asuransi kan harus penuh. Kok ini dikasih insentif nanti setelah dikasih 300 nggak dikasih lagi. Sejauh ini memang sudah ada rencana diberikan Pak ya dari pihak AirAsia itu? Tapi dikasih sedikit, 300 juta lah. Tony itu janjinya kan lebih banyak. Hari Minggu pagi, maskapai AirAsia masih menerbangkan penumpang dengan tujuan Surabaya, Singapura dari Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Penerbangan AirAsia Surabaya, Singapura ini adalah untuk melayani penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket. Penumpang yang akan berangkat ke Singapura tetap dilayani, namun pesawat harus transit terlebih dahulu. Penumpang dari Bandara Juanda akan transit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Penumpang harus ganti pesawat dan masih harus transit kembali ke Kuala Lumpur sebelum akhirnya diterbangkan ke Singapura. Sebelumnya sejumlah penumpang berniat meminta refund atas uang tiket yang sudah terlanjur dibeli. Namun permintaan ini ditolak oleh staf tiket AirAsia.
AirAsia tengah menjadi sorotan dunia, bukan saja karena kecelakaan yang dialami maskapainya AirAsia KZ8501, tapi juga ekspansi bisnisnya yang fantastis. Pemiliknya, Tony Fernandes, sukses mengubah maskapai ini dari hutang menggunung menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. AirAsia merupakan maskapai penerbangan bertarif murah yang berpusat di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Awalnya, AirAsia dimiliki DRB Highcom, sebuah BUMN milik pemerintah Malaysia. Di tangan BUMN pemerintah Malaysia, AirAsia merugi dan memiliki banyak utang. Mantan eksekutif Time Warner, Dato Anthony Francis Fernandes alias Tony Fernandes, akhirnya membeli maskapai ini dengan harga simbolik RM1 Malaysia pada 2 Desember 2001. Ia wajib menanggung semua utang maskapai ini yang mencapai 40 juta dolar Amerika atau 480 miliar rupiah dengan kurs 12.000 per dolar. Langkah Tony ini dinilai gila karena saat itu kebanyakan orang takut terbang setelah ada tragedi penyerangan terhadap World Trade Center Amerika Serikat pada 2001. Banyak orang meramalkan AirAsia akan bangkrut. Tapi Tony Fernandes yang sejatinya tidak berpengalaman di bisnis penerbangan memiliki pandangan lain. Maskapai ini diubah menjadi low cost carrier atau maskapai penerbangan dengan ongkos murah, sekaligus menjadi pionir low cost carrier di Asia. Dengan semboyan "Now Everyone Can Fly", AirAsia berhasil membukukan laba hanya dalam waktu 1 tahun setelah diambil alih Tony Fernandes. Pada 2003, dibukalah pangkalan kedua di Bandara Senai, Johor Bahru, dekat Singapura, sekaligus melakukan penerbangan internasional pertamanya ke Thailand. Di bawah kejeniusan Tony Fernandes, AirAsia pun melebarkan sayapnya ke penjuru Asia Pasifik. Salah satunya membentuk Thai AirAsia pada 13 Januari 2004. Ini merupakan perusahaan patungan antara induk AirAsia dengan Asian Aviation Thailand. Maskapai ini menyediakan layanan penerbangan domestik dari Bangkok ke sejumlah kota di Thailand, serta penerbangan internasional dari Bangkok ke sekitar Thailand. Pada tahun yang sama, AirAsia masuk ke Indonesia setelah membeli Airwagon International atau AWAIR. Nama maskapainya berubah menjadi Indonesia AirAsia, sekaligus mengalihkan orientasi pasarnya ke penerbangan berbiaya rendah. Di Indonesia AirAsia, Tony Fernandes memiliki 49% saham lewat AirAsia Investment Limited. Sisanya sebesar 51% dimiliki oleh Komisaris Utama Darmadi Bin Haris, Senjaya Wijaya, dan PT Versindo Nusa Perkasa. Di tanah asalnya Malaysia, AirAsia membentuk anak perusahaan bernama AirAsia X pada 2007. Maskapai ini merupakan hasil kerjasama antara perusahaan induk AirAsia dengan Fly Asian Express. AirAsia X melayani penerbangan dari Kuala Lumpur ke berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Eropa. Sementara itu di Filipina, AirAsia membentuk AirAsia Philippines pada 7 Desember 2010. Ini merupakan patungan antara AirAsia dengan investor asal negara tersebut. Tidak cukup sampai di situ, AirAsia membentuk maskapai AirAsia Japan pada Agustus 2011 dan berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Ini merupakan anak perusahaan AirAsia yang kelima. Maskapai penerbangan ini merupakan perusahaan patungan antara AirAsia dan maskapai penerbangan asal Jepang All Nippon Airways. Reputasi bisnis yang hebat membuat AirAsia dilirik banyak investor dari banyak negara untuk menjalin kerjasama bisnis. Saat ini, AirAsia sudah menjelma menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar Amerika. Ya, itulah tadi sekilas mengenai bagaimana bisnis dari AirAsia, dan kita akan kembali melanjutkan berbincang bersama dengan Cepi Hakim dari pemerhati penerbangan dan juga mantan Kasau. Tadi ada 3 simpul Pak Cepi yang harus kita ikuti seperti, atau kita kembalikan lagi ke 3 simpul tadi: disiplin untuk dipatuhi, pengawasan ketat, dan juga law enforcement. Sayangnya di Indonesia sendiri akhirnya begitu ada kecelakaan baru terungkap. Ada kekurangan ini, ada kekurangan itu. Dan tadi Pak Cepi juga mengatakan bahwa pengawasan yang diperketat ini harus juga kita mulai jalankan kembali. Kalau berbicara perbaikan Pak Cepi, Indonesia ini harus dimulai dari mana dulu ya?
untuk dunia penerbangan yang harus diperbaiki? Yang menginisiasi ini seharusnya adalah Kementerian Perhubungan sebagai regulator, sebagai National Civil Aviation Authority. Ya. Memulai dari mana? Nah, memulai yang paling baik sebenarnya adalah membuat satu proses tahapan prioritas bekerja. Yang pertama adalah yang harus dikerjakan menyelesaikan terlebih dahulu temuan ICAO pada tahun 2007 dan tahun 2014. Itu ada poin-poin yang begitu banyak yang tidak comply, yang tidak memenuhi persyaratan ICAO regulation. Apa aja itu, Pak? Banyak sekali. Salah satunya yang poin pentingnya misalnya jumlah inspektor kita kurang, misalnya, ya. Dan termasuk juga rules dan regulation yang sudah kita kerjakan. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 tentang penerbangan tahun 2009 adalah proses penyempurnaan penyelesaian dari ICAO finding juga. Udah kita kerjakan dan tinggal menyempurnakan. Ada beberapa item, ada beberapa poin yang belum juga ditindaklanjuti dan itu harus diinventarisir kemudian dikerjakan. Kemudian ada lagi beberapa penyempurnaan organisasi, ya. Yang sangat spesifik pada tahun 2007 yang saya ketahui dan itu menjadi pembicaraan di tingkat atas adalah inspektor kita udah orangnya sedikit, kemudian juga dinilai gajinya tuh kecil untuk seorang inspektor di aviation. Berapa, Pak, kalau? Saya nggak bisa bilang berapa, tapi itu gaji pegawai negeri. Ya, jadi itu yang dikritik terlalu kecil juga dengan tanggung jawab yang begitu besar. Betul, oleh ICAO. Nah, banyak hal-hal ini menjadi materi yang lintas sektoral sifatnya, tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan sendiri. Itu sebabnya dalam bidang national aviation ini harus ada satu badan yang di atasnya yang bisa mempunyai wewenang untuk cross kementerian, ya. Jadi ada satu, dulu kita punya namanya Depanri, ya, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia. Itu sebetulnya bisa mengakomodir hal-hal yang seperti ini. Karena temuan-temuan ICAO itu banyak sekali yang tidak bisa dikerjakan sendirian oleh Kementerian Perhubungan. Regulasi aja pada waktu itu mereka kerja keras sampai harus ke DPR dan ke pemerintahan dan sebagainya. Banyak hal-hal, poin-poin yang harus disepakati terlebih dahulu oleh institusi-institusi di luar Kementerian Perhubungan. Ya, ini kerja besar dan kerja keras. Tetapi ICAO juga mempunyai aturan-aturan, mempunyai juga kebijakan-kebijakan yang tidak menyulitkan sebenarnya. Asal kita bisa memetakan apa yang hendak kita kerjakan dan kita laporkan, itu akan menjadi perhatian dan bahkan juga bisa sebagai satu bahan dari ICAO untuk meng-appeal beberapa negara yang mempunyai kemampuan untuk membantu mengerjakan itu bersama-sama. Dan itu semuanya adalah hal-hal yang sangat biasa untuk dikerjakan. Basic, ya. Ya, jadi momentum ini sekali lagi kita harapkan betul-betul untuk dikerjakan sebagai satu pembenahan ke dalam. Ya, jangan sampai manajemen kita dinilai sebagai satu manajemen yang sifatnya adalah accident driven. Ya, hanya ada kecelakaan, kita rame-rame semuanya, heboh, breaking news berhari-hari, tapi nanti setelah black box ditemukan, pengumuman black box itu begini, selesai lenyap, semua orang udah lupa lagi. Sampai jumpa lagi for the next accident. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu harapannya. Tapi sinyal yang kuat saya udah lihat bahwa Menteri Perhubungan sudah turun kerja sendiri dan menyatakan ketegasannya. Pada wawancara Menteri Perhubungan di satu jaringan televisi internasional yang kebetulan saya memonitornya, itu ditegaskan oleh Menteri Perhubungan bahwa dia mempunyai target-target seperti ini, A, B, C, D. Pada 3 bulan ke depan saya akan menjaga. Dan semua itu mengandung ketegasan-ketegasan dalam bekerja untuk mencapai capaian-capaian yang sudah ditargetkan. Ini satu sinyal yang sangat bagus bahwa langkah-langkah perbaikan itu selalu akan berhadapan dengan banyak lagi tantangan. Mengapa? Karena kita sudah terlanjur pada comfort zone dengan seperti ini, ya. Contoh tentang clearance bahwa persetujuan di Kementerian Perhubungan itu Air Asia hanya boleh ada di Senin, Selasa dan sebagainya, tidak di hari Minggu, tapi ternyata hari Minggu bisa bekerja. Itu adalah gambaran bahwa ada mekanisme kerja yang berbeda di tataran bawah
yang sangat jauh berbeda dengan kebijakan di tataran strategis di tingkat atas. Jadi ada satu barrier di sini. Mereka bekerja dengan prosedur sendiri. Di sini juga mereka mempunyai satu kebijakan yang juga sendiri, yang terpisah. Nah, bagaimana itu adalah kerja kita bersama. Bagaimana itu terjadi? Ini harus ada kemauan yang keras. Karena ini tidak mungkin, atau katakanlah ini tidak terjadi dan tidak terungkap kalau tidak ada terjadi AirAsia 8501. Ya. Tetapi Pak Cepi, banyak orang masyarakat Indonesia yang sudah pesimis dengan penerbangan di Indonesia. Kita melihat misalnya kayak seperti dari pelayanan juga, lalu juga banyak maskapai yang nakal. Peraturannya misalnya sudah jelas, kalau delay konsekuensinya harus seperti ini, penumpang dalam berapa jam menerima ini, seperti itu. Tapi itu lalu diakal-akali seperti itu yang terlihat. Kita tidak tahu apa yang ada di belakang itu. Banyak yang sudah pesimis. Tapi dengan Pak Jonan seperti ini, nantinya ke depan Bapak juga sudah mendengarkan dari sendiri target-targetnya akan seperti apa. Apakah masyarakat tetap bisa berharap banyak pada dunia penerbangan Indonesia, Pak Cepi? Tidak hanya pesimis, apatis. Orang sudah banyak apatis. Kita sudah berada pada posisi yang sangat parah sebenarnya. Sekali lagi, jadi saya ingin berulang-ulang mengatakan bahwa momentum inilah sebenarnya untuk kita melangkah ke arah yang lebih baik. Kalau accident ini, kejadian ini, introspeksi tidak digunakan, pembenahan diri tidak dilakukan, maka kita akan menuju ke hal yang lebih buruk lagi. Ya, kalau diingat ya, dengan kondisi yang kita dikatakan oleh FAA sebagai kategori 2 yang merefer kepada regulasi ICAO, kalau sekarang kita membaca pemberitaan di luar ya, di Amerika, di Eropa, itu banyak sekali ya, artikel-artikel tentang ini yang sangat menyudutkan kita. Bahkan dikatakan bahwa kita itu lebih jelek atau lebih rendah atau lebih buruk dari Myanmar dan Laos misalnya. Ya, itu pemberitaan-pemberitaan semua yang memojokkan, belum tentu benar ya. Jadi dikatakan kalau Singapura, otoritas penerbangan Singapura mengatakan mereka mendapatkan penerbangan itu legal, ada izinnya misalnya begitu. Ya. Semua pemberitaan-pemberitaan itu memojokkan kita semua. Mengapa? Karena sekarang tengah terjadi perebutan market sebetulnya. Market di civil aviation di Asia Pasifik itu yang terbesar adalah sebenarnya di airspace Indonesia. Kita mempunyai letak yang amat strategis dan disinilah pertumbuhan penumpang yang paling tinggi saat ini. Dan itu adalah market. Dan di situ adalah tempat orang akan berebut untuk mencari keuntungan di sana. Kalau kondisi kita sendiri yang berada di tempat pusatnya market yang menggiurkan itu tidak mampu kemudian berdiri sama tinggi dengan orang-orang, dengan negara-negara lain, dengan regulasi yang sifatnya international yang saya sampaikan tadi, maka kita tidak akan dianggap. Market itu tetap berjalan. Masalahnya adalah yang menikmati keuntungan itu siapa? Lebih buruk lagi, keuntungan itu didapat dari hasil kerja keras kita sendiri. Bisa dibayangkan parahnya kalau kita tidak mempunyai kemauan untuk memperbaiki ini. Sekali lagi saya menaruh harapan yang sangat besar ya, karena dengan pemerintahan yang baru ini, langkah-langkah ke arah yang lebih baik itu terlihat lebih nyata, lebih terbuka ya, lebih terlihat dan lebih dipublikasikan. Bahwa ada langkah-langkah yang kemudian keliru, ya mari kita sama-sama mensupport, mendukung, memberikan bahan masukan, membantu agar kita semua bersama bisa maju ke depan. Kalau nggak kita ketinggalan. Semua negara sudah maju berpikiran tentang regional market, mereka berbicara tentang banyak hal lagi. Kita masih jalan di tempat. Kita masih mau berhadapan pada prosedur yang berada di bawah itu berbeda dengan polisi yang di atas. Ini adalah sangat parah. Jadi kalau Peter Drucker mengatakan bahwa memang tidak ada underdeveloped country, yang ada adalah well managed dan poorly managed. Jadi kelemahan kita terbesar kemungkinan adalah di manajemen dan leadership. Ya, dua hal ini. Jadi kembali kepada pertanyaan di awal tadi bagaimana memulainya, saya kira pusat yang harus memulai itu adalah Kementerian Perhubungan. Dan saya percaya, dan karena saya juga mendengar dari Menteri Perhubungan, beliau sudah menyusun satu rangkaian tahapan kerja menuju ke arah yang lebih baik. Dan terutama sekali kerja keras untuk segera comply with International Aviation Safety Standard. Oke, tapi kita tadi Pak Cepi bilang kita mensupport. Tapi kalau kita lihat di Kementerian Perhubungan sendiri sampai saat ini saja Dirjen Perhubungan Udara masih PLT seperti itu. Apakah ini sebagai kita lihat salah satu indikator keseriusan yang masih kurang juga, Pak?
Salah satu nilai negatif kita adalah sejak bulan April kalau nggak salah, kita tidak mempunyai Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kita tidak punya Direktur General of Civil Aviation yang definitif. Itu tidak bisa dihindari karena memang ternyata kita tidak mengangkat. Kesulitan atau bagaimana Pak? Tidak ada orang-orang yang pada waktu itu pemerintahan akan berakhir sehingga presiden pada waktu itu memang memutuskan tidak akan mengambil keputusan-keputusan di strata strategis sehingga pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang pada waktu itu pensiun diangkatlah PLT. Tapi saya dengar sudah ada fit and proper test, sudah ada proses untuk mengisi itu dengan pejabat yang definitif. Betul sekali, tanpa ada pejabat definitif, DGCA ini sangat strategis. Di beberapa negara dia Menteri Perhubungan Udara. Dan DGCA ini mempunyai wewenang yang sangat kuat, yang sangat tinggi, yang sangat menentukan ya, dari manajemen civil aviation satu otoriti satu negara. Oke, tadi saya tertarik juga dengan badan yang Pak Cepi bilang kita harus punya satu badan yang mengurusi masalah perudaraan Indonesia ini sendiri. Harus. Ini kira-kira akan seperti apa konsepnya dah? Apa wewenangnya? Apa yang nanti yang membedakan dengan perhubungan udara kita? Ya. Contoh sederhana aja. Tahun 60-an itu ada Depanri. Tahun 60-an itu kita bisa menata maskapai-maskapai penerbangan dengan misi-misi yang spesifik. Ya, ada Garuda, the flag carrier. Dia menghubungkan kota-kota besar di dalam dan di luar negeri. Ada Merpati Nusantara, ya. Pada waktu itu justru malah dimulai dengan Dinas Angkutan Udara Militer. Angkatan Udara yang diperintahkan oleh Presiden pada waktu itu untuk menembus daerah-daerah terpencil dalam menjaga keutuhan NKRI. Ya. Kemudian berkembang menjadi MNA. Dia melayani rute penerbangan perintis. Di antara the flag carrier, ya, Indonesian Ambassador dengan penerbangan perintis, gap ini diisi oleh beberapa maskapai penerbangan untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Jadi dia bisa tertata dengan baik. Ini semua antara lain juga policy-policy kebijakan di tingkat nasional. Dalam konteks hubungan internasional, karena aviation itu adalah international, itu digarap tidak bisa di satu kementerian atau satu departemen. Nah lalu bagaimana? Masa presiden, apa-apa presiden. Jadi ada dewan yang dibentuk. Di Pandri itu ketuanya adalah presiden. Ya, wakil ketuanya itu atau sekjennya itu adalah ketua LAPAN, ya, lembaga antariksa waktu itu, lembaga antariksa dan penerbangan. Kemudian anggotanya antara lain adalah Menlu, Mendagri, Menhub, KSAU. Baik, ya, antara lain. Lembaga-lembaga yang terkait. Ya, sehingga manajemen udara nasional, manajemen wilayah udara kedaulatan ini bisa ditangani di tingkat yang mempunyai kemampuan untuk menerobos interdepartemental. Dia bisa mengurus tentang FIR Singapura misalnya. Dia bisa mengurus tentang bagaimana penataan angkutan udara nasional secara merata untuk kepentingan negara kesatuan yang begini strategis letak dan juga begitu bangunnya adalah terdiri dari kepulauan-kepulauan yang tersebar kemana-mana. Inilah yang diperlukan sebenarnya di Dewan ini karena sekali lagi banyak masalah-masalah penerbangan, banyak masalah-masalah aviation yang terlalu kecil untuk bisa, institusinya terlalu kecil untuk bisa menanganinya. Dan sekali lagi semua ini sayangnya. Kenapa, kita Pak? tidak mempunyai dasar konstitusi di situ. Maksudnya? Karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 hanya menyebutkan bumi, air, dan segenap isi yang terkandung di dalamnya. Tidak ada udaranya di situ. Jadi kalau orang melihat bahwa amburadulnya manajemen keudaraan nasional itu, orang bilang, ya maklum aja Pak, nggak punya dasar konstitusi. Karena hanya bumi, air. Ya. Oke, artinya badan ini juga harus menjadi sebuah pertimbangan oleh jelas, Kementerian ya. Perhubungan untuk membuat atau bertugas juga untuk bisa antar lembaga ya untuk mengurusi masalah penerbangan di Indonesia. Tetapi kalau kita kembali tadi ke Pak Cepi mengatakan bahwa masyarakat sendiri sudah bukan pesimis lagi, tetapi apatis. Ya. Begitu. Mengembalikan kepercayaan ke dunia penerbangan tentunya tidak mudah, Pak. Meskipun masyarakat Indonesia bisa dikatakan yang cepat lupa juga. Kejadian takut, tetapi sudah lewat masanya, kembali lagi. Lalu ketika ada kejadian lagi, tetapi mengembalikan kepercayaan adalah sesuatu yang penting juga. Tentunya bagaimana jaminan atau bagaimana cara mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada dunia penerbangan Indonesia? Salah satu yang ampuh sebenarnya adalah kepemimpinan nasional. Ya, untuk mengembalikan itu. Bahwa ada satu kebijakan di tingkat nasional yang memberikan perhatian penuh terhadap pembinaan
wilayah udara kedaulatan, pembinaan industri penerbangan, pembinaan hubungan antar negara. Saya katakan itu international. Begini contohnya, contoh yang sangat sederhana dan sangat mudah ditangkap dan ternyata itu nilainya sangat tinggi. Semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi negara anggota bahkan contracting state dari International Civil Aviation Organization. Ya. Kemudian ICAO ini kan lebih dari 190-an negara di seluruh dunia. Dia dibagi dalam sektor-sektor. Pada tahun 50-an, ya, pusat atau headquarter dari ICAO di Asia Pasifik itu di Australia. Tapi Raja Thailand yang mempunyai visi jauh ke depan, kemudian dia menawarkan tempat di Bangkok. Dipindahkanlah headquarter ICAO Asia Pasifik itu dari Australia ke Bangkok. Tidak berhenti di situ. Tahun 70-an dia memperbesar markas itu, dilengkapi dengan International Conference Building, dilengkapi dengan segala macam fasilitas untuk pengembangan ICAO sebagai markas besarnya di Asia Pasifik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini adalah karena sekali lagi aviation itu international, lobby-lobby dan keinginan-keinginan strategis dari Thailand kemudian jauh lebih mudah untuk difasilitasi oleh ICAO. Kenapa? Markasnya di Bangkok. Itu adalah strategi. Jadi di sini memang memerlukan kecerdasan dalam hal ini. Pak Cepi, sebentar kita akan lihat dulu. Ini ada satu informasi, pemirsa, sejauh ini sudah 31 jenazah yang berhasil dievakuasi dan juga diterbangkan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ke lapangan udara Angkatan Laut di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari 31 jenazah tersebut, baru 6 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Sabtu siang, 12 jenazah korban AirAsia telah tiba di Bandara Lanudal, Juanda, Jawa Timur. 12 jenazah dengan kode 018 hingga 030 ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani identifikasi. Dengan demikian, 30 jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan semuanya sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara. Evakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Jawa Timur sudah dilakukan sejak Rabu 31 Desember 2014 lalu dengan mengevakuasi 2 jenazah yaitu B001 dan B002. Kemudian pada 1 Januari 2015, 6 jenazah dengan kode B003 hingga B008 kembali diterbangkan dari Pangkalan Bun menuju ke Surabaya. Selanjutnya pada Jumat malam kemarin, tim SAR kembali mengevakuasi 10 jenazah dengan kode B009 hingga 018 ke Surabaya untuk menjalani identifikasi. Dari 30 jenazah yang diidentifikasi hingga Sabtu sore, baru 6 jenazah yang berhasil dikenali identitasnya, yaitu B001 atas nama Hayati Lutfi, B002 atas nama Grayson Herbert Inaksita, B004 atas nama Khairunisa Haidar Fauzi, B006 atas nama Kevin Alexander Sucipto, B003 atas nama Hendra Gunawan Syawal, serta TM Teja Kusuma. Menteri Kesehatan menyatakan proses identifikasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena kondisi jenazah yang sudah memprihatinkan. Agak sulit deh, karena ini sudah cukup lama berada di dalam air dan itu tanda-tandanya sudah banyak yang hilang. Jadi agak sulit. Tadi yang saya katakan, kita utamakan identitas dulu. Hingga saat ini tim DVI Polda Jawa Timur pun masih terus berusaha mengidentifikasi korban dengan mencocokkan data antemortem dan data postmortem. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, informasi yang kami dapatkan 31 jenazah, 30 sudah diterbangkan ke Bandara Sidoarjo, Jawa Timur. 1 jenazah saat ini masih berada di kapal yang rencananya akan diterbangkan ke Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah. Jadi artinya masih ada 1 jenazah yang pada siang hari ini masih akan diterbangkan ke Pangkalan Bun dan 6 dari 30 jenazah di Sidoarjo ini sudah diidentifikasi. Dan pemirsa, hingga siang ini tim DVI Polda Jawa Timur masih terus berupaya untuk melakukan proses identifikasi jenazah penumpang AirAsia yang telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Dan untuk informasi terkini dari perkembangan hasil identifikasi, kita bergabung dengan Ferry Prihadi di sana. Ferry, bagaimana perkembangan proses identifikasi? Apakah sudah ada lagi jenazah yang sudah teridentifikasi?
Zakia, saat ini saya berada di halaman Balai Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur dan berdasarkan informasi yang kami himpun, rencananya pukul 2 tadi memang akan diumumkan 2 jenazah yang sudah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Tadi kami sempat berbincang dengan Kabidokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dr. Budiono, yang menyatakan nanti konferensi pers atau pengumuman secara resmi identitas 2 jenazah yang sudah teridentifikasi kemungkinan akan berlangsung bersamaan dengan penyerahan 2 jenazah kepada pihak keluarga. Di belakang saya sudah ada 1 unit mobil ambulans atau 1 unit mobil jenazah yang sudah berada di depan posko postmortem. Sudah sekitar 30 menit mobil tersebut berada di depan posko postmortem, artinya tinggal menunggu peti jenazah dari jenazah yang sudah diidentifikasi untuk dimasukkan lalu diserahkan secara simbolis dari tim DVI ke maskapai AirAsia lalu kepada keluarga. Rencananya dari 2 jenazah yang sudah teridentifikasi ini, tadi keterangan dari tim DVI menyatakan
Melaksanakan pencarian terhadap Air Asia. Yang pertama kali kita menemukan yang disinyalir itu sebagai emergency exit door floating. Jadi dari dasar tersebut itu kita laporkan kepada Basarnas, terus kemudian selanjutnya seluruh kekuatan ataupun seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan SAR ini difokuskan ke lokasi di mana penemuan pertama kali yang dilaksanakan oleh Kri Bung Tomo, yaitu berupa floating emergency exit. Tidak lama dari situ kita menemukan ada satu jenazah. Sehingga dari situ dijadikan referensi bahwa confident level saya bahwa sebaran barang-barang ataupun jenazah itu adalah korban dari Air Asia demikian. Ini adalah kursi, ini kursi penumpang ini kita temukan kemarin. Di kursi penumpang ini terikat 3 korban, kelihatannya ini satu keluarga, suami, istri, dan anak. Ini sangat ironis sekali sehingga kita dari situ sangat justru meningkatkan semangat kita untuk mencari korban. Dan yang satunya adalah ini ada 2 kursi. Satu kursi ini terikat satu keluarga, suami, istri, dan anak, dan satu kursi lagi dalam kondisi terikat itu 2 jenazah. Demikian. Jadi ini kursinya. Baik, di samping itu juga kita menemukan, ini coba dibalik. Ini dibalik, ini kelihatannya seperti pintu, ya, pintu. Nah, ini ada emergency exit door. Emergency exit door ini ada seperti pintu. Dari warna ini adalah warna dasar daripada Air Asia. Terus kemudian ini kita temukan juga di sini ada survival kit. Survival kit ini berisi berbagai benda apabila situasi darurat, baik itu untuk pesawat maupun kecelakaan di laut. Di sini tertera dengan jelas ada tulisan Air Asia. Isu mengenai standar operasi dan keselamatan penerbangan kembali mencuat pasca dibekukannya penerbangan AirAsia rute Surabaya-Singapura. Meski tidak terkait langsung dengan kecelakaan, namun bagaimana sebuah maskapai penerbangan bisa beroperasi di luar jadwal penerbangan yang ditentukan. Ini memunculkan berbagai dugaan mengenai carut-marut dunia penerbangan di tanah air. Pasca pembekuan izin penerbangan AirAsia rute Surabaya-Singapura, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan segera melakukan investigasi terkait pihak yang bertanggung jawab atas izin terbang pesawat dengan nomor penerbangan KZ8501 itu. PLT Dirjen Perhubungan Udara, Joko Murdiatmojo mengatakan, investigasi mulai dilakukan Senin besok, meliputi pemeriksaan atas pihak-pihak yang terkait dengan penerbangan tersebut. Di antaranya adalah pihak otoritas Bandara Juanda, ATC, dan pengelola maskapai. Meski demikian, Joko menegaskan investigasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan tidak terkait dengan peristiwa kecelakaan yang menjadi ranah KNKT. Ini tidak terkait dengan masalah kecelakaan penerbangannya sendiri. Bagus. Karena kalau kecelakaan pesawat udara itu domainnya KNKT yang akan melakukan investigasi. Tetapi kami membekukan ini karena terjadinya diidentifikasi ternyata ada pelanggaran terhadap perizinan yang diberikan, maka kita bekukan sampai selesainya investigasi dilakukan. Sementara itu, Dirut Indonesia AirAsia Sunu Widiatmoko menolak mengomentari pembekuan izin dan investigasi yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, masalah pembekuan izin ini masih dalam tahap evaluasi. Dari pembekuan tersebut akan dilakukan tahapan-tahapan evaluasi, di mana kami AirAsia akan sepenuhnya bekerja sama dalam proses evaluasi tersebut. Dan karena ini sedang masuk dalam tahapan evaluasi, saya tidak akan memberikan pernyataan apapun terkait dengan pembekuan tersebut sampai nanti dikeluarkannya hasil dari evaluasi tersebut.
AirAsia memiliki rute penerbangan Surabaya-Singapura pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sementara pesawat AirAsia KZ8501 hilang kontak dan jatuh di perairan Selat Karimata saat terbang dari Bandara Juanda, Surabaya pada Minggu pagi 28 Desember 2014. Tim Liputan Metro TV. Dalam konferensi pers hari ini pada pukul 11 siang tadi, Basarnas menyatakan proses pencarian masih difokuskan di titik yang diduga lokasi jatuhnya pesawat dan sekitarnya. Dalam pencarian yang dilakukan sejak pagi, tim pencari kembali menemukan bagian pesawat dan 1 jenazah di lokasi. Dan berikut konferensi pers Basarnas yang telah kami rekam sebelumnya. Ya, selamat pagi rekan-rekan media. Pagi ini saya akan menyampaikan updating sampai detik saya menyampaikan updating saat ini. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa sampai dengan hari ke-7 kemarin, ya, situasi kekompakan unsur-unsur pelaksana di mission area, baik yang berasal dari kekuatan dalam negeri maupun kekuatan luar negeri, semuanya saling bahu-membahu untuk melaksanakan tugas-tugas yang kita berikan. Oleh karena itu, saya berharap semangat ini tetap terus harus kita pertahankan dengan tugas-tugas yang semakin spesifik, tetapi dinamika di lapangan sangat tinggi. Hari ini hari ke-8. Sektor pencarian untuk yang berwarna kuning yang dilakukan searching dan evacuation atau evakuasi baik oleh unsur udara maupun unsur laut, kita perluas ke arah timur. Mengapa? Karena sudah hari ke-8, maka diprediksi apabila ada objek. Ya, pemirsa, dan sekarang kami akan ajak Anda untuk mengikuti jalannya konferensi pers yang digelar di Posko Crisis Center di Polda Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan yang masih sabar menunggu ya kegiatan kita. Pada sore hari ini kita akan menyampaikan hasil daripada kegiatan hari ini. Yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa tim kalau kita lihat ya, walaupun ini adalah hari Minggu ya, mulai dari kemarin Sabtu kita masih terus bekerja ya. Jadi jangan sampai dianggap kita lambat melakukan kegiatan ini ya. Kita maksimal dan sampai tengah malam juga rekan-rekan masih melihat ya kegiatan aktivitas daripada rekan-rekan DVI yang tergabung dalam tim ya, baik dari rekan-rekan dari perguruan tinggi, berbagai perguruan tinggi yang terkenal di Indonesia, termasuk bantuan-bantuan dari teman-teman kepolisian negara lain. Kemudian pada sore hari ini akan disampaikan nanti ya secara khusus oleh Bapak Kapus Dokes ya. Kebetulan Bapak Kapus Dokes, Kepala Pusat Kedokteran Kepolisian hadir dari kemarin ya untuk membackup kita supaya pekerjaan ini juga cepat selesai ya. Sebagai informasi bahwa hari ini nanti akan disampaikan 3 yang sudah teridentifikasi ya. Dan saya persilakan kepada Kapus Dokes untuk menyampaikan hasil yang sudah bisa dilaksanakan pada siang hari ini. Terima kasih Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian.
yang saya hormati Bapak Kapolda, para pejabat utama, Kabid Dokes, rekan dari Air Asia, rekan-rekan sekalian, bahwa hari ini kita selesai melaksanakan rekonsiliasi untuk jenazah yang kita periksa sejak kemarin. Kemudian juga kita saat ini sedang melaksanakan kegiatan postmortem untuk 12 jenazah yang kita terima kemarin. Dari hasil rekonsiliasi itu kita dapat mengidentifikasi 3 jenazah. Di dalam proses identifikasi ini kita masih tetap dibantu oleh rekan-rekan expert dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kami sampaikan bahwa sejak hari ini sudah ada rekan-rekan dari Singapura 7 orang ikut membantu kita di dalam proses identifikasi. 5 tenaga ahli fingerprint, kemudian ada 1 patologi forensik dan 1 odontologi forensik. Dan kemudian besok kita akan dibantu juga tenaga DPI dari Korea dan Australia, Pak. Tadi Australia juga sudah konfirmasi dia akan menghadirkan 1 odontologi forensik dan 1 patologi forensik. Baik rekan-rekan, kami sampaikan bahwa hari ini hasil rekonsiliasi hari Minggu tanggal 4 Januari 2014 yang baru kita laksanakan. Yang pertama, label jenazah B018 berdasarkan identifikasi primer dari gigi